Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Fikih Islam Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Kita masih ada di juz yang pertama dari 8 juz kitab ini, dan ada di pembahasan yang kedua sesudah sebelumnya tentang at-thaharah. Kita masuki pembahasan tentang sholat. Makna sholat, apa arti sholat? Tutlaku kalimatus sholati fil lughatil arabiyyati ala du'ai bi khairin. Secara bahasa, sholat artinya doa kebaikan. Doa kebaikan. Sebetulnya tanpa ditambahi kata kebaikan, setiap doa pasti untuk kebaikan. Kalau untuk keburukan, bahasa kitanya, kita melaknat. Moga-moga kamu celaka, itu bukan doa, laknat. Jadi sholat makna secara bahasa ad-du'a bi khairin, doa kebaikan. Diambil dari satu kata yang ada di surah At-Taubah ayat 103. Perintah kepada Rasul untuk mengambil zakatnya orang-orang kaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Di situ ada kata sholli, akar katanya sama dengan sholat. Sholat aktivitasnya, perintahnya sholli, sholatlah. Nah, tapi di ayat ini maknanya dan sholatlah atas mereka, bukan. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Ambillah sebagian dari harta mereka berupa zakat mereka, yang zakat itu berfungsi untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa-dosa. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Ini perintah untuk siapapun yang mengambil atau menerima zakat, termasuk infak sedekah dari seseorang. Doakan mereka. Sholli alaihim. Di kalimat berikutnya, inna sholataka, bukan sesungguhnya sholatmu, bukan. Sesungguhnya doamu itu sakanun lahum, menimbulkan ketentraman di hati mereka. Kita memberikan infak kita ke pengurus masjid, kitanya nggak usah minta didoain. Kalau sengaja kita ngasih infak sedekah karena minta didoain, berarti kita nggak ikhlas ngasihnya. Begitu panitia yang kita kasih dia nggak doain, kita kecewa. Siapapun yang tidak ikhlas beramal soleh pasti akan kecewa. Jadi jangan minta didoain. Nah, kalau kita sebagai orang yang menerima infak, sedekah atau zakat itu, ini Allah perintahkan, washolli alaihim, doakan mereka.
Ketika selanjutnya kita sebagai orang yang berinfak, kita nggak minta doa, ikhlas karena Allah, kita didoain terus timbul rasa senang di hati, itu nggak masalah. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu buat mereka bisa menambah, menimbulkan ketentraman. Wallahu sami'un alim. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Kita memberikan zakat, infak, sedekah, niat kita apa? Allah maha tahu. Kita niat supaya anak kita yang sedang dalam perjalanan jauh, Allah berikan keselamatan, kelancaran, Allah maha tahu. Nggak usah minta ke panitia untuk mendoakannya, nggak usah. Jadi At-Taubah ayat 103 ini ada kata sholli, sholat. Makna sholat di situ, makna sholli kata perintahnya, sholat masdarnya itu bukan sholat tapi doa. Dari situlah para ulama ketika menjelaskan apa makna sholat secara bahasa, mereka sama, sholat artinya doa. Karena itu setiap orang yang sholat sudah berarti dia berdoa. Setiap orang yang sholat otomatis dia berdoa. Dari awal dia baca ihdinas siratal mustaqim sudah doa. Rabbighfirli warhamni wajburni, doa. Tambah lagi nanti sebelum salam doa. Ada doa untuk diri mereka sendiri, ada juga untuk orang lain, diri mereka dan orang lain. Ketika dia baca ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah, istiqomahkanlah kami ya Allah, berarti bukan dia sendiri, kami, dia dan umat Islam yang lain. Ketika selanjutnya dia ucapkan salam assalamualaikum, doa untuk orang lain. Jadi setiap orang yang sholat sudah otomatis dia berdoa. Sebaliknya tidak berlaku setiap orang yang berdoa berarti dia sudah sholat. Enggak berlaku. Jadi doa bagian dari sholat. Sholat lebih luas, lebih besar dibanding doa. Siapapun yang sholat sudah pasti dia berdoa. Yang berdoa tidak sholat belum tentu sholat. Jadi kadang sholat itu disebut dengan menyebut bagian dari aktivitasnya. Enggak salah kalau kita katakan itu dia lagi doa di masjid, padahal maksud kita dia lagi sholat, itu juga enggak salah. Jadi siapapun yang sholat sudah otomatis berdoa. Hukum asalnya doa sesudah sholat sunnah. Sebagaimana dzikir sesudah sholat itu sunnah. Dzikir sesudah sholat itu sunnah, mutlak kesunahannya. Dzikir sesudah sholat hukumnya sunnah, mutlak kesunahannya. Di Al-Quran bahkan Allah tegaskan itu. Ada di surah An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa'idha, maka apabila qadaitum, kalian sudah menyelesaikan as-salata, salat kalian, fadhkurullah, lakukanlah dzikrullah. Apakah itu tahlil, tasbih, istighfar, hamdalah dan lain sebagainya. Fadhkurullah fi'il amar, perintah. Nah itu kalau selanjutnya ada yang berpandangan dzikir sesudah sholat hukumnya wajib,
Ya karena memang Allah gunakan kata perintah. Meskipun mayoritas ulama berpandangan zikir sesudah sholat hukumnya sunnah, sunnah muakkadah katakanlah. Saking pentingnya zikir sesudah sholat sampai Allah berikan kelonggaran, kiaman, baik sambil berdiri kita jalan. Begitu sholat buru-buru, bang beli mie ayam keraton, langsung bangun sambil zikir. Itu melaksanakan perintah Allah. Sambil melayani terus zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa qu'udan atau sambil posisi duduk, bahkan wa ala junubikum atau sambil berbaring. Jadi berdoa sesudah sholat sunnah, berzikir sesudah sholat sunnah. Nah, karena orang yang sholat itu otomatis dia berdoa. Selesai sholat otomatis dia juga sudah selesai berdoa. Andaikan kita selesai sholat, kita tidak berdoa lagi, tapi kita sibukkan diri kita dengan zikir, dengan baca Quran, itu kita sudah dapat kesunahan doa. Lebih dari itu, orang yang selesai sholat dia sibukkan dirinya dengan berzikir, dengan baca Quran, dia nggak doa, itu oleh Rasul dijanjikan akan diberikan sesuatu yang lebih baik dibanding mereka-mereka yang berdoa. Selesai sholat kita zikir, sibuk zikir, kita nggak doa. Rasul menjanjikan akan diberikan kepada kita, kepada mereka yang selesai sholat berzikir tidak berdoa, akan diberikan sesuatu yang lebih baik dibanding mereka yang berdoa, dibanding mereka yang meminta. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulur rabbu azza wa jalla, Allah Rabb azza wa jalla berfirman, berarti hadis qudsi. Firman Allah di hadis ini, man syaghalahul qur'anu wa dzikri, siapa saja yang selesai sholat dia sibuk baca Quran, wiridnya baca Quran, wa dzikri atau sibuk berzikir, menyebut-nyebut namaku, an mas'alati, sehingga dia tidak berdoa, tidak meminta kepadaku, janji Allah, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya afdhala ma u'tis sa'ilin, sesuatu yang lebih baik dibanding yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Saya sering kalau sholat sendiri enggak doa selesai sholat, zikir saya fokuskan. Karena ini janji Rasul, janji Allah di hadis qudsi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau, hada hadisun hasanun gharibun. Ini status hadisnya hasan, gharib aneh. Anehnya masa sih nggak doa akan diberi lebih baik dibanding mereka yang berdoa? Jadi secara bahasa, sholat artinya doa. Amma fi istilahil fuqaha, adapun dalam istilah orang-orang fikih, dalam pandangan ilmu fikih, fatutlaku kalimatus sholati ala aqwalin wa af'alin makhsusatin tuftatahu bitakbiri wa tuhtatamu bitaslim. Dalam istilah ilmu fikih, sholat itu adalah aktivitas yang terdiri dari bacaan-bacaan, gerakan-gerakan tertentu.
Nggak asal gerak, nggak asal baca. Bacaan tertentu, gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Bacaannya sudah ditentukan, gerakannya sudah ditentukan. Diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Itu bacaan di luar ketentuan, gerakan di luar ketentuan bisa menghilangkan makna sholat, membatalkan sholat. Jadi gerakan di luar ketentuan, bacaan, ucapan di luar ketentuan itu bisa membatalkan sholat. Itu di pembahasan nanti tentang hal-hal yang membatalkan sholat itu diuraikan. Termasuk yang mayoritas ulama sepakat menangis, tertawa, berdehem itu membatalkan sholat. Mayoritas ulama. Tapi saya perhatikan banyak di mana-mana imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Itu batal itu. Batal pandangan mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi bukan bilang nggak batal, beliau malah lebih dari itu. Kata beliau ada dibagi dua, ada tertawa, ada terbahak. Dehem beliau berpandangan batal juga. Tertawa, mayoritas ulama 4 mazhab sepakat batal sholat. Terbahak, pandangan ulama madhab Hanafi, nggak cuma sholatnya yang batal, wudhunya pun batal. Beda tertawa dengan terbahak. Kalau tertawa, kata beliau, cuma kita sendiri yang dengar. Ketika suara tawa kita didengar orang lain, itu masuk kategori terbahak. Kohah bahasa Arabnya. Kalau tertawa, ad-dhahiku. Saya kalau makmum imamnya kok dehem-dehem, saya langsung niat sendiri, udah putus. Jadi pandangan 4 mazhab, berdehem itu membatalkan sholat. Dengan catatan, dehem itu ada dalam kendali kita. Ketika dehem di luar kendali, itu nggak batal. Kita bisa kok nahan untuk tidak berdehem, tapi kok kita dehemin, itu yang batal. Saya nggak tahu contoh dehem di luar kendali. Kalau ketawa di luar kendali sih bisa. Kita lagi baca, tahu-tahu ingat kisah yang lucu, kita tertawa. Nah, itu yang lebih gampang contoh, batuk. Batuk kalau kita lagi tenggorokan gatal, memang bisa ditahan untuk tidak batuk. Nah, itu nggak batal itu. Batuk yang dibuat-buat itu batuk atau dehem? Apa bedanya batuk dengan dehem? Batuk karena penyakit, dehem batuk yang dibuat-buat. Nah, itu yang batal itu dehem itu. Kalau tenggorokan lagi gatal kita batuk, itu nggak batal. Jadi dalam istilah ilmu fikih, dalam istilah fikih, sholat adalah bacaan-bacaan tertentu, gerakan-gerakan tertentu yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kenapa aktivitas itu disebut sholat?
Summiyat sholatan li'annaha tastamilu 'ala du'a'i wa li'annahu al-juz'ul ghalibu fiha. Gerakan itu, bacaan tertentu, gerakan tertentu diawali takbir, diakhiri salam disebut sholat karena dalam aktivitas itu yang paling dominan doa. Nah, sholat maknanya doa. Yang paling dominan ketika seseorang sholat itu doanya. Di doa iftitah, kebanyakan doa iftitah itu berupa doa. Walaupun ada yang bacaan, wajah tu wajhiyah itu bacaan, Allahumma ba'id baini doa. Jadi gerakan tertentu, bacaan tertentu diawali salam, ditutup, diawali takbiratul ihram, diakhiri salam, disebut sholat, disebut dia sholat. Mana sholat doa? Karena doa itulah bagian yang paling dominan dalam aktivitas itu. Dalam balaghah disebutnya mimbabi ismil juz alal kull. Nama bagian digunakan untuk menyebut nama keseluruhan. Karena itu aktivitas itu sebutannya kadang sholat, kadang juga disebut ruku. Ruku bagian dari aktivitas sholat. Di Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Warka'u ma'ar raqi'in bukan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, bukan, tapi maknanya sallu ma'al musallin, salatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Jadi kadang sholat disebutnya tuh dia lagi ruku, maksudnya lagi sholat. Orang yang nggak ngerti siapa bilang lagi ruku, lagi sujud kok, padahal yang kita maksud ruku itu sholat. Jadi aktivitas itu kadang lebih sering disebut sholat, kadang di Al-Quran Baqarah 43 disebut ruku. Jadi dinamai dengan salah satu aktivitasnya, salah satu bagiannya. Mimba bitasmiyatil kulli bismil juz, itu dalam ilmu balaghah, menamakan aktivitas itu dengan nama bagian dari aktivitasnya. Dan itu enggak masalah, enggak salah dalam perspektif ilmu balaghah. Disebutnya majaz mursal. Dan definisi sholat, bacaan-bacaan tertentu, gerakan tertentu yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu didasarkan pada hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabrani. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus salata bit takbir wal qiraati bi alhamdulillah, terus diakhirinya dengan wa kana yahtimus salata bit taslim. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan takbir, takbiratul ihram, lalu dengan bacaan, dan selanjutnya dan bagian akhir wa kana yahtimus salata bit taslim, beliau akhiri salat itu dengan salam kanan kiri. Jadi sholat itu apa? Aktivitas
yang terdiri dari bacaan-bacaan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dalam makna fikih. Secara bahasa sholat artinya doa. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Lalu apa hikmah sholat? Kenapa Allah perintahkan kita umat Rasulullah untuk mengerjakan sholat? Dan bahkan sholat dijadikan ibadah paling utama dalam Islam. Lis-sholati hikamun wa asrarun kasiratun. Di balik perintah sholat terkandung hikmah, terkandung rahasia yang jumlahnya banyak. Hikmah sholat, rahasia sholat banyak. Nulkhisuha, kami ringkaskan hikmah dan rahasia itu fi mayali dalam kalimat berikut ini. Awalan, pertama, ayyan tabihal insanu ila hawiyatihil haqiqati, untuk menyadarkan manusia, untuk menyadarkan manusia pada hakikat kepribadiannya, menyadarkan manusia siapa sih dia itu. Wahia annahu abdun mamlukun lillahi azza wa jalla, tiada lain bahwa manusia dia itu adalah hamba Allah, hamba yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Abdun mamlukun, hamba yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Summa ayyadillah mutadzakiran laha, dengan adanya perintah sholat itu Allah mau manusia selalu sadar bahwa dia itu hamba Allah, melaksanakan sujud kepada Allah. Sujud itu gambaran bahwa kita menghambakan diri. Siapapun orang yang sholat berarti dia sadar dia sebagai hamba Allah, sebagai budaknya Allah. Bihaisu kullama ansathu masyagilud dunya wa alaqatihi bil akharina hadhil haqiqatu ja'atis shalah. Ketika manusia sibuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya, boleh jadi karena kesibukannya dia lupa bahwa dia itu hamba Allah, datang perintah sholat. Mereka yang nggak peduli dengan perintah sholat berarti mereka selamanya berada dalam kelupaannya, lupa dia sebagai hamba Allah. Jadi hikmah sholat yang pertama untuk mengembalikan manusia, menyadarkan manusia bahwa dia itu hamba Allah. Itu hikmah yang pertama. Di surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghambakan diri kepadaku, agar mereka menyembah kepadaku. Menyembah artinya menghambakan diri. Ibadah akar katanya abdun, makna abdun hamba sahaya. Hikmah yang kedua, ini berkaitan dengan keyakinan akidah tauhid. Ayyastaqirra fi nafsil insan, supaya tertanam, tertancap di dalam jiwa manusia, annahu la yujadu mu'inun wa mun'imun hakikiyun illallah azza wa jalla, bahwa
tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan nikmat, benar-benar memberikan nikmat kecuali Allah. Untuk menyadarkan manusia, menancapkan di hati manusia bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan hakiki, yang bisa memberikan nikmat hakiki kecuali Allah. Wa in kana yara fid dunya wasaitu wa asbaban kasiratan. Meskipun dalam tampak sehari-hari kita aman karena aja satpam, kita dapat rezeki karena kerja, kita sehat karena pola hidup kita baik, kita dapat ilmu karena kita belajar. Itu sehari-hari tampak seperti itu. Tapi semua itu cuma wasilah. Yang betul, kita dapat ilmu karena Allah berikan kita ilmu melalui kita belajar. Kita kerja, Allah kasih rezeki melalui kerja kita. Dari semua itu cuma wasilah, lantaran, penyebab. Tetap yang memberi bukan penyebab, Allah. Musababnya itu Allah. Nah, sholat ini tujuannya untuk mengingatkan manusia bahwa dialah Allah yang telah memberi dia rezeki, memberi pertolongan, memberi berbagai macam yang dia butuhkan, meskipun melalui perantara ini dan lain sebagainya. Allah kasih kita rezeki melalui Allah gerakkan seseorang untuk menerima kita jadi karyawannya. Allah kasih kita ilmu melalui Allah gerakkan seseorang untuk ngajar, gerakkan hati kita untuk berangkat. Semuanya Allah pengendalinya. Jadi semua yang ada di dunia ini sebatas sebab-sebab lantaran, nggak lebih dari itu. Allah yang memberi, yang ngasih rezeki Allah, sebab-sebabnya kita kerja dan lain sebagainya. Yang ngasih ilmu Allah, sebab-sebabnya kita belajar. Yang ngasih sehat Allah, sebab-sebabnya kita apik dalam memilih makanan sehat, minuman sehat, pola istirahat sehat. Jadi semua yang ada di dunia ini sekedar sebab-sebab lantaran, nggak lebih. Allah lah yang memberi semuanya. Ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini berlaku nggak cuma untuk kita manusia, bahkan untuk para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul nggak bisa memberikan petunjuk pada siapapun yang didakwahi. Mereka cuma jadi sebab-sebab, Allah yang memberikan petunjuk. Karena itu nabi-nabi nggak pernah memastikan kamu pasti akan jadi muslim. Enggak. Ada di surah Yunus ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Qul, sampaikanlah wahai Rasul, la amliku, aku tidak memiliki, aku tidak bisa memberikan di nafsi untuk diriku sendiri, tidak bisa dorong menolak bahaya, wala naf'an atau memberikan manfaat, aku nggak bisa. Illa masya Allah, kecuali sesuai kehendak Allah. Ketika kita berusaha untuk sehat, kok enggak sehat, itu ujian dari Allah. Apakah kita mau menerima takdir Allah itu? Kalau kita terima, alhamdulillah, Allah takdirkan aku sakit, terima dengan senang hati. Besok karena kita pengen takdir baik, pengen sehat, kita ikhtiar lagi, usaha lagi, sampai malam belum Allah kabulkan, kita terima.
Menerima takdir Allah, takdir apapun hukumnya wajib. Ketika kita katanya menerima tapi kok mengeluh, berarti kita nggak nerima. Nerima dengan senang hati. Ada di surah yang lain, Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Hampir sama, cuma antara darran dan naf'an terbolak-balik. Yang di Yunus 49 darran dulu baru naf'an. Di Al-A'raf 188 naf'an dulu baru darran. Sampaikanlah wahai Rasul, aku tidak mampu memberikan manfaat untuk diriku sendiri atau menolak bahaya. Ketika Rasul disakiti oleh masyarakat Taif, ditimpukin batu, itu menunjukkan Rasul nggak bisa menolak bahaya. Ketika Rasul disantet sampai beliau sakit, itu tanda beliau nggak bisa menolak bahaya. Rasul, jadi siapapun manusia, Nabi dan Rasul sekalipun, apalagi sekedar ulama, nggak bisa menolak bahaya atau nggak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri kecuali dengan sesuai kehendak Allah, dengan izin Allah. Jadi salah satu hikmah sholat untuk menyadarkan kita bahwa yang menentukan, yang memberi itu cuma Allah. Aktivitas yang kita jalani itu cuma sebab musabab. Bahkan salah satu wirid yang sangat indah, wirid itu merupakan salah satu kekayaan surga. Siapapun yang bisa istiqomah mewiridkan hal itu, dia sudah memiliki salah satu kekayaan surga. Wiridnya wirid akidah sejalan dengan Yunus 49, Al-A'raf 188, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Wirid itu disampaikan oleh Rasul kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Kata sang sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, au ya Abdullah atau Abdullah, panggilan sahabat Abu Musa, panggilan lainnya Abdullah. Ala adulluka ala kalimatin min kanzil jannah, maukah kamu aku kasih tahu kalimat yang merupakan salah satu kekayaan surga? Qultu, aku jawab, bala, tentu wahai Rasul. Qala, Rasul langsung menjawab, la haula wala quwata illa billah. Banyak wirid-wirid serupa yang merupakan wirid akidah, dan itu oleh Rasul rutin dibaca. Di antara yang rutin dibaca oleh beliau selesai sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kalau ada dalam kehidupan sehari-hari seseorang nyalahin orang lain, nyari kambing hitam, berarti dia lupa dengan akidahnya. Gara-gara kamu jualan di situ, jualanku jadi nggak laku, dia lupa dengan akidahnya. Kalau Allah kehendaki tetap laku, walaupun beribu-ribu orang jualan hal yang sama, tetap akan laku.
Jadi hikmah kedua adanya ibadah sholat untuk menyadarkan manusia bahwa penolong hakiki, pemberi nikmat hakiki, pemberi sehat hakiki, pemberi selamat hakiki itu Allah, bukan siapapun. Fakullama ghafaral insan, setiap kali manusia lalai dengan hal ini, lupa dengan hal ini, wastar salama al wasaitid dunyawiyati, dia lebih fokus melihat wasilah-wasilah, melihat sebab-sebab, dia yakin dengan kerja sebaik-baiknya pasti rezeki akan banyak, berarti dia lupakan Allah. Dengan pola hidup yang baik, pola makan yang baik, rajin olahraga pasti sehat, berarti dia lupa Allah. Dengan datangnya perintah sholat, orang yang lupa seperti itu diingatkan bi'annal musabbaba huwallah, bahwa musabbabnya itu Allah, yang dia jalani cuma sebab-sebab untuk dapat rezeki, musabbabnya tetap Allah. Kita harus meyakini ini, bahwa yang memberi rezeki Allah, yang menolong Allah, yang menjaga kita dari hal yang tidak kita inginkan Allah, semuanya Allah. Harus kita yakini, itu wajib. Ketika sebaliknya, siapapun kalau mau kerja sebaik-baiknya pasti dapat rezeki, ini masuk kategori syirik. Dokter terkenal banget, kalau bapak berobat ke saya pasti sembuh, syirik itu. Dijamin deh kalau datang ke saya pasti sembuh, syirik. Orang syirik kok kita datang ya kitanya ikut syirik. Nah, itu orang yang beriman, yang menyadari ini, tidak akan meninggalkan kata insya Allah. Bapak berobat ke saya, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Di surah Asy-Syu'ara itu ada ucapan dari Nabiullah Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, yang aku sembah adalah dia, Allah, yang memberi aku makan, memberi aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, yang apabila aku sakit dia juga yang menyembuhkan. Walladzi yumituni summa yuhyin, dialah Allah yang mematikan aku dan nanti menghidupkan aku. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, yang aku sembah adalah Allah yang aku sangat harapkan ampunannya untukku di hari kiamat nanti. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Sehebat apapun bisnis kita, tetap jangan bergeser keyakinan bahwa yang ngasih rezeki Allah. Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah lah, dialah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Itu hikmah diperintahkannya ngerjain sholat yang kedua. Ada hikmah-hikmah lain, yang ketiga, yang keempat, banyak sebetulnya yang lain, cuma oleh penulis kitab ini dibatasi, diringkas 4 yang terpenting. Insya Allah 3-4-nya kita lanjut di kesempatan yang lain.